Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tiara Zulfa. Video Tiara kali ini, Tiara akan membahas pengertian dari apresiasi prosa fiksi. Jadi, istilah apresiasi berdasarkan bahasa Latin appreciatio yang berarti menghargai dan mengindahkan. Nah, dalam perkembangan istilah itu mengacu pada kualifikasi aktivitas tertentu seperti memahami, menyenangi, memberikan penghargaan dengan nilai yang tinggi, kemudian menjadi peka dan menaksir dan menghargai secara kritis. Oke, jika dikaitkan dengan apresiasi prosa fiksi, maka apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, kemudian meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, kemudian juga menaksirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Jadi, jabatan aktivitas itu menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di dalam apresiasi prosa fiksi ternyata terdapat 4 perspektif yang dapat digunakan untuk memahami karya fiksi tersebut. Yang pertama ada tekstual, yang kedua sosial, yang ketiga kultural, dan keempat topikal. Lalu sebagai teks, karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur fiksional seperti tema, plot, karakterisasi, setting, dan sebagainya. Kemudian ada manfaat dari pengajaran apresiasi prosa fiksi tersebut. Dengan kata lain, tujuan mengapresiasi prosa fiksi salah satunya adalah dapat menambah pengalaman dan memperkaya imajinasi. Banyak nilai kehidupan yang disampaikan dalam cerita prosa fiksi, di antaranya adalah hubungan sosial antar masyarakat, ras, dan kelas sosial. Dan ada pun jenis-jenis prosa fiksi. Yang pertama prosa modern, yang kedua cerita anak, yang ketiga novel remaja, yang keempat prosa lama. Oke, yang pertama kita akan membahas prosa modern. Nah, ada beberapa jenis karya prosa fiksi dalam prosa modern. Yang pertama ada cerita pendek atau cerpen. Yang kedua yaitu ada novelet. Yang ketiga ada novel, yang keempat ada roman. Yang kedua ada cerita anak. Dari segi sifatnya, cerita anak dalam hasanah terdiri atas yang pertama ada cerita keajaiban. Cerita keajaiban yakni cerita sihir dan peri yang gaib, yang biasanya melibatkan pula unsur percintaan dan petualangan. Contohnya yaitu ada Cinderella, Putri Salju, Putri Tidur, dan 3 Keinginan dan lain sebagainya. Yang kedua ada cerita fantasi. Cerita fantasi yaitu cerita yang menggambarkan dunia yang tidak nyata. Yang kedua, dunia yang dibuat sangat mirip dengan kenyataan dan menceritakan hal-hal aneh dan menggambarkan suasana yang asing dan peristiwa-peristiwa yang sukar diterima akal. Macam-macamnya adalah fantasi binatang, fantasi mainan boneka, fantasi dunia liliput, fantasi tentang alam gaib, dan fantasi tipu daya waktu. Lalu ada cerita fiksi ilmu pengetahuan, yakni cerita dengan unsur fantasi yang didasarkan pada hipotesis tentang ramalan yang masuk akal berdasarkan pengetahuan, teori, dan spekulasi ilmiah. Misalnya, cerita tentang petualangan di planet lain, makhluk luar angkasa, dan sejenisnya. Yang ketiga ada novel remaja. Novel remaja adalah novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja. Oleh karena itu, yang ditujunya adalah kepada remaja. Maka, isi dan penyajiannya pun disesuaikan dengan dunia remaja. Dari segi isinya, novel remaja biasanya berkisah tentang percintaan, persahabatan, permusuhan, atau petualangan. Bahasanya adalah bahasa khas remaja yang mengacu pada bahasa gaul, bahasa khas remaja kota. Dilihat dari jenis ceritanya, ada novel detektif, petualangan, juga novel drama.
keempat ada prosa lama. Di dalam prosa lama ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau hayalan pengarang di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Lalu ada fabel. Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para pelakunya binatang yang diperlakukannya seperti manusia. Contoh dari ceritanya itu seperti cerita si kancil yang cerdik, kemudian ada cerita kera menipu harimau dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada hikayat. Hikayat adalah cerita baik sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh ceritanya itu seperti cerita hikayat Hang Tuah, kemudian ada cerita hikayat 1001 Malam dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada legenda. Yang kita ketahui, legenda adalah cerita dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya yaitu asal mula Tangkuban Perahu, Malin Kundang, asal mula Candi Prabana, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada mite. Mite adalah cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib dan kesaktian luar biasa. Contoh cerita mite yaitu salah satunya Nyi Roro Kidul. Oke, kemudian ada cerita penggeli hati. Sering pula diistilahkan dengan cerita Nut Lehet karena terdapat dalam hampir semua budaya rakyat. Cerita-cerita ini mengandung unsur komedi atau kelucuan, omong kosong, kemustahilan, ketololan, dan kedunguan. Tapi biasanya mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia atau masyarakat. Contoh ceritanya adalah cerita si Kabayan, Pak Belalang, Lebay Malang, dan lain-lainnya. Cerita selanjutnya yaitu adalah cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan adalah dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat dan bersifat mendidik. Sebagai contohnya yaitu orang pelit akan dinasihati dengan cerita seorang Haji Bakil. Cerita selanjutnya yaitu ada cerita kisah. Kisah adalah karya sastra lama yang berisi cerita tentang perjalanan atau pelayaran seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh kisahnya yaitu kisah perjalanan Abdullah ke negeri Kelantan, kemudian ada cerita kisah Abdullah ke Jeddah, dan lain-lain sebagainya.